Aku punya dua tubuh. Tapi mereka terpisah di dua dunia yang berbeda. Tubuh pertamaku terjebak di dunia kiamat yang penuh zombie. Dan hampir mati kelaparan. Sedangkan tubuhku yang satu lagi hidup di bumi yang damai dan tenteram. Namun malah didiagnosis sebagai penderita gangguan jiwa. Kami berdua sama-sama mengira kalau yang satunya hanyalah mimpi belaka. Diriku yang ada di dunia kiamat menganggap ini semua cuma halusinasi menjelang ajal. Sementara diriku di dunia nyata hampir gila karena terus-terusan dihantui mimpi yang terasa begitu nyata ini. Sampai suatu hari, diriku di dunia kiamat akhirnya tak sanggup lagi menahan siksaan rasa lapar. Aku mengendap-endap masuk ke rumah mewah orang kaya untuk mencari makanan. Setelah mati-matian menghabisi zombie di dalam rumah itu, aku malah mendapati kalau di dalam rumah mewah itu, selain tumpukan emas batangan, sebutir beras pun tidak ada. Tepat saat aku benar-benar panik karena kelaparan, tiba-tiba, aroma nasi matang yang begitu menggoda tercium dari dalam otak zombie yang baru saja kuhancurkan. Aku langsung mendekat untuk memastikannya. Di balik hancuran otak zombie itu, terlihat sebuah batu kristal berwarna putih bersih. Aroma nasi yang menyengat itu benar-benar membuatku kehilangan akal sehat. Aku langsung merampas kristal itu dan menelannya bulat-bulat. Dalam sekejap, tubuhku terasa sakit luar biasa, seperti dikoyak-koyak. Di saat yang sama, kulitku berubah merah padam dan terasa sangat panas. Tepat saat aku hampir pingsan saking sakitnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras di dalam kepalaku. Detik berikutnya, kepalaku membentur kotak berisi emas batangan dengan sangat keras. Dan aku pun tak sadarkan diri. Sementara itu, diriku yang berada di kota modern terbangun dengan kaget dari tidur. Gila, seram banget. Padahal itu kan cuma mimpi. Tapi kenapa rasa sakit yang menyiksa itu terasa begitu nyata seolah aku benar-benar mengalaminya. Aku melirik layar ponsel. Waktu menunjukkan pukul 1:25 dini hari. Waktu yang kujalani di dunia kiamat sepertinya persis sama dengan pukul 1:25 siang. Apa ada hubungannya antara kedua hal ini? Setelah menelan kristal zombie itu, apakah diriku di dalam mimpi sudah mati? Ataukah malah berhasil berevolusi? Aku memejamkan mata dan mencoba mengingatnya dengan tenang. Namun, tepat saat mataku terpejam, aku seolah melihat sebuah ruang penyimpanan sebesar 1 meter kubik di dalam kepalaku. Dan di dalam ruang itu, ada sekotak emas batangan. Aku langsung terdiam kaku. Secara refleks, terlintas sebuah pikiran di benakku. Aku ingin mengeluarkan emas batangan itu. Detik berikutnya, terdengar suara dentuman keras. Sekotak emas batangan tiba-tiba muncul entah dari mana, dan jatuh membentur lantai kamarku. Melihat kejadian gila ini, aku benar-benar syok. Ternyata, ini semua nyata. Aku bukan orang gila. Semua hal yang kualami di dunia kiamat itu adalah kenyataan. Ternyata memang ada diriku yang lain di dunia paralel sana. Dan dia sedang bertahan hidup di tengah kiamat. Dengan tangan gemetar, kubuka kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi 30 batang emas. Setiap batangnya seberat 500 gram. Kalau dihitung pakai harga emas di pasaran saat ini, harga per gramnya 550 yuan. Berarti satu batang emas ini bernilai 275.000 yuan. Astaga, 30 batang emas ini totalnya bernilai 8.250.000 yuan. Di dalam kotak itu, selain 30 batang emas, masih ada sepasang batu giok hijau kekaisaran tingkat kolektor. Sepasang giok ini saja harganya bisa lebih dari 100 juta. Aku kaya mendadak. Seketika badanku gemetar saking semangatnya. Namun aku segera menenangkan diri. Ini mungkin baru permulaannya saja. Kalau barang-barang dari dimensi kiamat bisa kubawa ke sini, itu sama saja aku punya gudang harta karun yang tidak ada habisnya. Di dunia kiamat, semua aturan sudah hancur lebur. Emas, giok, dan batu permata sudah sama sekali tidak ada harganya di sana. Karena itu, aku harus memastikan diriku yang ada di dimensi kiamat sana bisa terus bertahan hidup. Kalau diriku di dimensi kiamat bisa menyimpan barang ke dalam dimensi ruang itu, apa sekarang aku juga bisa melakukannya? Memikirkan hal itu, aku langsung melompat bangun untuk mencobanya. Kuambil asal sebotol air mineral, lalu membatin dalam hati, simpan. Dan sekejap, botol air di tanganku lenyap begitu saja. Di saat yang sama, sebotol air mineral juga muncul di dalam ruang dimensi itu. Melihatnya, mataku langsung berbinar senang. Berhasil. Sesuai dugaanku, barang-barang di ruang ini bisa aku ambil. Jadi pasti bisa diambil juga oleh diriku yang ada di dunia kiamat. Aku harus menyimpan banyak makanan dan air di sini, biar diriku yang di dunia kiamat sana nggak mati kelaparan. Nasib kami saling terhubung. Atau lebih tepatnya, aku dan dia adalah orang yang sama. Meski hidup di dua dunia yang berbeda, aku harus pastikan dia bisa bertahan hidup. Memikirkan hal itu, aku buru-buru mengambil ponsel. 2.400 yuan. Aku langsung memesan makanan pesan antar seharga lebih dari 3.000 yuan sekaligus. Aku memasukkan semua makanan itu ke dalam ruang dimensi. Setelah semuanya beres, aku pun langsung rebahan dan tertidur pulas. Sementara itu, diriku yang ada di kamar tidur akhirnya siuman dari pingsan. Tubuhku bukan cuma nggak sakit lagi, malah terasa sangat segar bugar. Tapi, rasa lapar yang luar biasa ini masih belum hilang. Tadi di dalam mimpi, aku memesan belasan porsi makanan, dan ada ruang dimensi untuk menyimpannya. Jangan-jangan aku kelaparan sampai halusinasi, ya? Memikirkan hal itu, aku buru-buru memejamkan mata. Seketika aku sangat terkejut. Ternyata, di dalam kepalaku benar-benar ada sebuah ruang dimensi, dan di dalamnya penuh dengan banyak sekali barang. Begitu aku membatin, semua barang itu langsung muncul entah dari mana. Wah, ada bebek panggang, ayam bakar, burger, kaki babi, sampai iga sapi.
Ada juga macam-macam buah, camilan, dan minuman. Hebatnya lagi, semua makanan ini masih panas. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung merobek kotak makanannya dan melahap semuanya dengan beringas. Setelah makan membabi buta, aku menepuk-nepuk perutku dengan sangat puas. Selama 2 bulan di dunia kiamat ini, baru kali ini aku makan sampai sekenyang ini. Semua makanan ini cukup untuk beberapa hari ke depan. Sepertinya semua kejadian di mimpiku tadi bukanlah sekadar mimpi. Pengalamanku di dunia paralel itu ternyata nyata. Makan berlebihan selama 2 bulan membuat diriku di dunia perkotaan sana bertambah gemuk 30 kg. Bahkan sampai diputuskan karena pacarnya jijik. Di 2 dunia yang berbeda ini, nasibku ternyata sama-sama menyedihkan. Yang satu hampir mati kelaparan, yang satu diselingkuhi, dicampakkan, dan malah jadi budak cinta. Tapi mulai hari ini, nasib kami berdua bakal berubah total. Emas, perhiasan, dan batu giok yang sama sekali nggak ada harganya di dunia kiamat ini, ternyata sangat mahal di dunia sebelah. Itu bisa dipakai buat beli banyak persediaan, cukup untuk membuatku hidup enak di dunia kiamat ini. Beberapa hari ini aku harus memulihkan kondisi tubuhku. Aku wajib punya tenaga yang cukup, supaya bisa membela diri kalau dikepung sama zombie nanti. Setelah memikirkan semua itu, aku langsung mulai olahraga melatih fisik. Sebelumnya, karena makanannya kurang, olahraga hanya akan membakar banyak kalori, dan bikin tubuhku jadi lebih gampang lapar. Makanya dulu aku nggak berani olahraga, tapi sekarang, aku nggak perlu khawatir lagi. Meningkatkan kekuatan fisik nggak bisa ditunda-tunda lagi. Aku pun langsung berolahraga dengan gila-gilaan. Berkali-kali aku menembus batas kemampuanku, sampai akhirnya aku benar-benar kehabisan tenaga. Setelah itu, aku lanjut makan dan minum sepuasnya untuk mengisi energi. Saat ini, aku bisa merasakan dengan jelas. Pencernaanku jadi makin kuat. Dengan asupan makanan yang melimpah, tubuhku ibarat monster rakus, mulai melahap semua nutrisi secara gila-gilaan. Ini bikin fisikku cepat banget jadi berotot. Kalau ada kesempatan buat bunuh zombie lagi, aku bakal ambil inti kristalnya dan menyimpannya di ruang dimensi. Siapa tahu diriku di dunia modern juga bisa menelannya. Pasti fisik tubuhku di sana juga bakal cepat menguat, dan bisa menurunkan berat badanku yang gemuk itu. Sementara itu, di dunia modern pada pukul 7:30 pagi, aku terbangun dari tidur, melihat sekotak emas batangan dan sepasang batu giok hijau kekaisaran yang sangat langka. Rasanya seperti sedang bermimpi saja. Diriku di dunia kiamat sudah mulai berolahraga membentuk otot. Tentu saja aku di sini nggak boleh ketinggalan. Setelah itu, aku pun mulai menyusun sebuah rencana persediaan barang yang berguna untuk menghadapi kiamat. Terus, aku bawa emas batangan itu, dan kujual seharga 530 yuan per gram ke 30 toko emas yang berbeda. Akhirnya, total uang yang masuk ke rekeningku mencapai 7.950.000 yuan. Begitu punya uang, aku langsung naik taksi ke pasar gelap dan beli 2 bilah golok. Aku juga beli 3 buah kapak besar. Habis itu, aku mampir ke supermarket besar buat borong berbagai macam persediaan. Tapi, karena mikir biar kedepannya lebih gampang nyimpen barang, aku pun mutusin buat ngebeli apartemen yang lagi aku sewa ini seharga 2.600.000 yuan. Aku udah janjian juga sama pemiliknya buat ngurus balik nama besok pagi-pagi. Setelah semua urusan hari ini beres, aku langsung tepar dan ketiduran. Di saat yang sama, diriku yang ada di dunia kiamat pun terbangun. Sepertinya, perbedaan waktu antara diriku dan diriku di dimensi paralel itu pas beda 12 jam. Kalau di sana siang, di sini malam. Terus, aku dan diriku di dimensi paralel itu, kayaknya nggak bisa bangun barengan deh. Ibaratnya, ada satu jiwa yang lagi pakai 2 tubuh sekaligus. Kalau pas aku lagi belum sadar terus tempat ini diserang sama zombie. Wah, bisa gawat urusannya. Aku pun mengerutkan dahi. Sepertinya aku harus cari tempat yang jauh lebih aman. Aku benar-benar nggak boleh diganggu pas lagi tidur. Tanpa pikir panjang, aku langsung memejamkan mata dan mengusatkan pikiran, lalu ngeluarin lagi semua barang dari ruang penyimpanan. Mulai dari senjata tajam sampai berbagai macam makanan, semuanya ada. Hah, sayangnya ruang penyimpananku masih terlalu sempit, jadi nggak bisa nampung terlalu banyak barang sekaligus. Tapi ya sudahlah, persediaan ini harusnya cukup buat bertahan hidup sampai setengah bulan ke depan. Setelah ngambil makanan dan makan sampai kenyang, aku ngerasa seluruh badanku penuh sama energi yang nggak ada habisnya. Makanya, aku siap-siap buat keluar dan nyari zombie yang lagi sendirian. Sekalian mau ngecek, apa ruang penyimpananku bisa jadi lebih luas kalau aku terus nelan inti kristal. Mikir ke situ, aku langsung ngangkat kapak besarku dan jalan keluar. Tapi, aku nggak mau gegabah dan asal nyari zombie buat diajak berantem. Aku lebih milih nyisir gedung lantai demi lantai buat ngumpulin perhiasan emas dan perak untuk diriku di dunia modern, sambil ngebantai zombie-zombie yang terkurung sendirian di dalam kamar. Cara ini jauh lebih aman buat ngindarin risiko dikeroyok zombie di luar sana. Jadilah aku nyisir dari apartemenku di lantai 19, terus naik sampai ke lantai 29. Hasilnya lumayan banyak, tapi aku sama sekali nggak nemu zombie. Sampai akhirnya, pas aku buka pintu kamar nomor 3001, tiba-tiba ada 3 zombie yang langsung loncat nyerang aku. Melihat itu, aku buru-buru ngangkat kapak, dan langsung kutebas kepala zombie yang pertama sekuat tenaga. Saat itu juga, zombie pertama langsung mati seketika. Pas 2 zombie sisanya mau nyerang, mereka malah terhalang sama posisi pintu yang sempit. Jadi mereka nggak bisa maju barengan, aku pun langsung nyabut golokku, dan kubantai 2 zombie itu dengan tebasan membabi buta. Setelah itu, aku buru-buru mendekat dan ngebongkar tengkorak mereka. Tapi ternyata, cuma zombie yang paling gede aja yang punya inti kristal. Berarti, nggak semua zombie itu punya inti kristal di otaknya. Setelah ngambil inti kristalnya, aku balik lagi ke kamar nomor 1901. Setelah kupikir-pikir, aku mutusin buat nggak nyimpen inti kristal ini untuk diriku di dunia modern. Aku lebih milih buat langsung nelan kristal itu.
Lagian, diriku di dunia modern juga nggak lagi dalam bahaya, kan? Mau nurunin berat badan juga nggak perlu buru-buru amat. Diriku yang sekarang inilah yang paling butuh tambahan kekuatan. Jadi, aku langsung kunci semua pintu dan jendela, terus ngeblokir pintu depan pakai barang-barang berat sampai benar-benar rapat. Habis itu, langsung kutelan inti kristal itu bulat-bulat. 10 detik kemudian, ada rasa panas yang luar biasa menjalar dari dadaku. Aku bahkan bisa ngerasain dengan jelas kalau adrenalin di tubuhku lagi melonjak drastis. Sel-sel otot di seluruh tubuhku kerasa membelah diri dengan sangat cepat. Di saat yang sama, rasa lapar yang luar biasa hebat tiba-tiba nyerang perutku. Nggak nunggu lama, aku langsung ngeluarin makanan dan makan kayak orang kesetanan. Aku terus ngunyah sampai ngabisin porsi makan 5 hari pria dewasa sekaligus. Barulah setelah itu kerasa sedikit kenyang. Rasa sakit yang tadi menyerang pun perlahan surut layaknya air laut. Penderitaan itu berganti jadi sensasi nyaman yang luar biasa. Seluruh badanku rasanya enteng dan segar banget. Tenagaku rasanya benar-benar meluap-luap. Terus, ruang dimensi yang ada di pikiranku ternyata juga membesar jadi sekitar 2 meter kubik. Itu artinya, kapasitas barang bawaanku sekarang jadi 2 kali lipat lebih banyak. Tapi, pas aku lagi asyik nikmatin perubahan tubuhku, tiba-tiba aja terdengar suara ketukan dari luar pintu. Aku langsung waspada dong. Tanganku seketika mencengkeram 2 bilah golok dengan erat. Dengan sangat hati-hati, aku merayap mendekati pintu. Tepat di saat itu, terdengar suara cewek dari luar. "Halo, ada orang di dalam?" Aku pun ngegeser barang-barang yang ngeblokir pintu, terus ngintip keluar lewat lubang intip. Di sana, kelihatan ada cewek umur 20-an. Lagi nyender lemas di depan pintuku. Tatapannya terlihat sedikit hampa. Sepertinya dia sudah mengulatkan tekad. "Siapa kau?" tanyaku dengan nada dingin. "Namaku Lin Xiu. Aku penghuni kamar 3002. 3 jam yang lalu, aku melihatmu membunuh 3 zombie di luar pintu 3001. Aku sudah 3 hari tidak makan apapun. Bisa tolong beri aku sedikit makanan?" "Kamu bisa membunuh zombie, pasti kamu punya kemampuan untuk mencari persediaan, kan?" Nama Lin Xiu. Rasanya aku pernah dengar. Sebelum kiamat terjadi, sepertinya dia adalah primadona di Universitas Nandu. Terlebih lagi, dia itu gadis cantik dari keluarga kaya raya. Keluarganya punya bisnis perhiasan. Tapi, setelah kiamat melanda selama lebih dari 2 bulan, tidak peduli setinggi apa statusmu dulu, sekarang nyawamu tidak ada harganya. Tidak akan ada yang memandangmu sebelah mata. Kenapa juga aku harus memberimu makan? Cepat pergi dari sini. Suaraku tetap dingin, tapi Lin Xiu sepertinya menangkap maksud lain dari ucapanku. "Kamu benar-benar punya makanan?" "Ya, aku bisa bertukar denganmu. Asalkan kamu bisa membuatku kenyang sekali saja. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Tenang saja, aku belum pernah disentuh siapapun, aku masih bersih." Lin Xiu sepertinya takut aku akan menolaknya. Dia buru-buru menambahkan kalimat itu untuk menaikkan nilai tawarnya. Mendengar tawaran darinya, aku ragu sejenak, lalu membuka pintu. "Masuklah." Begitu melangkah masuk ke kamar 1901, Lin Xiu terkejut bahagia melihat pria ini benar-benar punya makanan. Sementara aku memperhatikannya dari atas ke bawah. Tatapanku berhenti pada kalung di lehernya. "Berikan kalung di lehermu itu padaku. Kau boleh ambil jatah makanan untuk 2 hari. Apa, kamu cuma mau ini?" Lin Xiu menunjuk kalung di lehernya, merasa sangat tidak percaya. Padahal, dia sudah bersiap untuk menyerahkan tubuhnya. Siapa sangka, pria di depannya ini ternyata cuma menginginkan kalungnya. Kalung ini bernama Biru Semesta. Batu safir biru besar yang ada di kalung itu adalah berlian biru kualitas tertinggi yang sangat langka di dunia. Setahun yang lalu, harganya tak ternilai. Itu adalah harta karun utama dari grup perhiasan keluarga Gu. Sayangnya, setelah kiamat terjadi, perhiasan yang tidak bisa mengenyangkan perut ini sama sekali tidak ada harganya. Mendengar tawaranku, Lin Xiu dengan tegas melepas kalung biru semesta dari lehernya. Dia menukarnya dengan jatah makananku untuk 2 hari. Setelah Lin Xiu pergi, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman. Kalau aku tidak salah lihat, ini pasti batu permata langka kualitas super. Cuma modal beberapa bungkus camilan, aku bisa dapat perhiasan mewah senilai 200 juta. Ini sih benar-benar untung besar. Setelah kembali mengganjal pintu dengan benda berat, aku mengeluarkan persediaan dari dalam ruang penyimpananku, lalu mulai memasak iga sapi dan daging segar. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku menyalakan sebatang rokok. Menikmati momen kepuasan yang singkat ini. Lin Xiu memang sangat cantik, tapi di dunia kiamat seperti ini, tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Sebelum aku menjadi cukup kuat, wanita cuma akan memperlambat kecepatan tebasanku. Aku melihat jam, sudah hampir pukul 9 malam. Setelah memastikan pintu dan jendela tertutup rapat, aku langsung merebahkan diri di kasur dan tertidur. Di saat yang sama, diriku yang berada di dunia modern ikut terbangun. Pukul 9 pagi, aku bergegas bangun dan mulai berolahraga. Dulu, aku sering mengalami kejamnya kiamat secara nyata di dalam mimpi. Rasa lapar yang begitu nyata itu membuatku selalu makan dengan gila-gilaan setiap kali terbangun. Itulah yang membuat tubuhku dulunya sangat gemuk. Tepat setelah aku selesai olahraga, ponselku berdering. Ternyata dari pemilik kontrakan, Bang Chen Dahai. Dia datang menjemputku untuk mengurus proses balik nama di kantor pertanahan. Tidak lama kemudian, aku sudah duduk di dalam mobil Porsche Cayenne milik Bang Chen. Saat itulah, aku melihat ada pajangan batu giok di dalam mobilnya. Sepertinya itu barang asli. "Bang Chen, abang main batu giok juga, ya?" "Haha, bisnis utamaku memang di situ. Cuma ya, akhir-akhir ini nasibku lagi agak sial. Beberapa batu mahal yang aku beli berturut-turut
semuanya Zong pasti belah. Gara-gara itu, perputaran uangku jadi macet total. Kalau enggak, ya kali aku sampai harus jual rumah segala. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata Bang Chen ini bos batu giok. Ya, ku dengar-dengar, orang yang bisnis beginian duitnya kencang semua. Loh, Bang Chen, aku ada gelang giok asli nih, mau dijual. Abang terima nggak? Kalau gelang murahan harga 2-3 ribu yuan sih, mending nggak usah. Tapi kalau kualitas airnya bagus, boleh deh aku lihat-lihat dulu. Jawab Chen Dahai dengan santai. Dia baru saja mau menyalakan mobilnya, tapi langsung aku cegat. Bang Chen, jangan jalan dulu. Coba lihat gelangku yang satu ini. Aku merogoh saku dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah gelang giok yang hijau pekat. Awalnya, Chen Dahai tampak tidak peduli. Tapi saat dia mengulurkan tangan dan menyentuh gelang itu, seluruh tubuhnya langsung terpaku. Sensasi dingin dengan tekstur yang begitu lembut dan halus. Dia buru-buru mengeluarkan kaca pembesar dan senter, lalu mulai mengamatinya dengan sangat teliti. Astaga, ini mah gelang giok hijau kaisar. Berbekal pengalamannya bertahun-tahun di dunia batu giok, dia hampir yakin 100%. Kalau ini adalah giok hijau kaisar kelas kolektor. Dia ingat betul, di sebuah acara lelang 2 tahun yang lalu, sebuah gelang giok hijau kaisar dengan kualitas yang sama berhasil terjual dengan harga fantastis, 120 juta yuan. Gila. Chen, barang semahal ini kamu dapat dari mana? Ini peninggalan orang tuaku. Katanya sih, ini harta pusaka turun-temurun keluarga kami. Aku ngarang cerita sembarangan aja. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, Chen Dahai membawaku ke toko permata milik paman keduanya. Setelah dinilai, 2 pasang gelang giok hijau kaisar dan perhiasan Hao Yu milikku itu, semuanya dinilai sebagai harta karun yang sangat langka. Paman dan keponakan itu jelas nggak punya modal buat memborong transaksi bernilai ratusan juta ini. Akhirnya, mereka sepakat untuk membelinya menggunakan metode gadai properti dan lelang. Hasil akhirnya, aku mengantongi bersih uang tunai 180 juta yuan, dan 128 unit apartemen Liang Chen Ling Liu, plus sebuah unit penthouse mewah dengan pemandangan laut lepas. Hanya dalam waktu singkat, tepatnya 1 minggu, aku langsung jadi juragan properti dengan penghasilan pasif 500 ribu yuan setiap bulannya. Bayangkan, 128 unit atas namaku, semuanya lunas. Saldo di rekeningku mencapai 180 juta yuan. Sementara itu, selama 7 hari di dunia kiamat, aku benar-benar mengurung diri di rumah. Dengan pasokan makanan yang melimpah, aku berlatih fisik segila-gilanya. Hasilnya, semua fungsi dan kekuatan tubuhku meningkat secara drastis. Tubuhku yang tadinya kurus kering tinggal tulang, sekarang sudah mulai berotot dan berisi. Di dunia kiamat, tepat jam 9 pagi, aku terbangun di atas kasurku yang luas. Cuacanya terasa semakin dingin saja. Di luar sana, salju kembali turun dengan lebat. Hal pertama yang aku lakukan setelah bangun tidur adalah merebus daging untuk makan hotpot. Di tengah cuaca kiamat yang membekukan seperti ini, menikmati semangkuk hotpot yang panas mengepul emang nikmatnya luar biasa. Nah, setelah kenyang makan dan minum, aku langsung meraih golokku dan turun ke bawah. Saat ini, suhu anjlok parah dan badai salju sedang melanda. Zombie-zombie yang berkeliaran di jalanan sepertinya jauh berkurang, hanya terlihat 1-2 saja. Situasi sepi begini justru sangat menguntungkan buatku, terutama untuk menyergap zombie-zombie yang terpisah dari kawanannya. Begitu sampai di bawah, aku dengan cepat menghabisi 10 ekor zombie. Sayangnya, hari ini nasibku agak apes. Dari 10 zombie itu, aku cuma dapat 1 inti kristal. Tepat saat aku berencana lanjut memburu zombie lainnya, tiba-tiba terdengar raungan zombie yang bersahut-sahutan dari segala arah. Sepertinya, mereka terpancing oleh bau darah yang menyengat ini. Waduh, bahaya nih. Aku langsung mengambil langkah 1000, kabur pulang ke rumah, sambil mengevaluasi pengalamanku membasmi zombie tadi. Aku bisa merasakan kalau kekuatan dan stamina fisikku saat ini masih dalam fase pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan tanpa mengonsumsi inti kristal zombie sekalipun, hanya dengan mengandalkan latihan fisik dan latihan pertarungan, kekuatanku sudah bisa terus meningkat secara drastis. Kalau begitu, inti kristal zombie yang aku dapat hari ini, mending aku simpan untuk diriku yang ada di dunia modern saja. Lagi pula, tubuhku yang berbobot 100 kg di sana itu emang kelewat gendut sih. Harus segera ditingkatkan kebugarannya. Jadi, baik diriku yang ada di dunia kiamat ini, maupun diriku yang ada di dunia modern, keduanya sama-sama wajib punya kemampuan dasar untuk membela diri. Pengalaman tempurku di sini, seharusnya bisa langsung diaplikasikan di sana. Asalkan kondisi fisikku sudah memadai, insting membunuhku pasti bisa langsung dikuasai oleh tubuhku di dunia modern. Berpikir begitu, aku langsung menyimpan inti kristal itu ke dalam ruang dimensiku. Namun, tepat pada saat itu, suara ketukan pintu yang tiba-tiba kembali terdengar memecah keheningan. Bang Chen, ini aku, Lin Xiu. Kudekatkan mataku dan mengintip dari lubang pintu. Di luar sana ternyata cuma ada Lin Xiu sendirian. Kamu ngapain kesini? Bang Chen, stok makananku udah habis nih. Apa kali ini aku boleh tukar barang dengan makanan lagi? Aku terbelalak. Mataku sampai tak bisa berkedip melihat Lin Xiu menenteng sekoper penuh perhiasan dan batu giok di tangannya. Gila, yang paling jelek saja giok ungu jenis kaca. Nilainya lebih dari 1 juta. Masuklah. Aku membuka pintu dan menarik Lin Xiu ke dalam. Aku ambil semua barang ini. Sebagai gantinya, aku bisa memberimu makanan untuk 1 minggu. Terima kasih. Setelah Lin Xiu pergi, aku mulai melakukan latihan fisik yang terencana. Ini adalah cara tercepat yang bisa kupikirkan saat ini untuk meningkatkan kemampuanku. Hebatnya aku tidak pingsan karena kesakitan, dan malah berhasil menahannya sekuat tenaga. 2 jam kemudian,
Saat rasa sakitnya perlahan mulai menghilang, perasaan seperti terlahir kembali langsung menyelimutiku. Tubuhku yang tadinya berat dan kaku rasanya mendadak jadi jauh lebih ringan. Aku langsung mencari timbangan untuk mengecek berat badanku. 85 kilo. Buset, ternyata inti kristal zombie ini adalah pil diet super. Baru telan 1, berat badanku langsung turun 15 kilo. Terlebih lagi, kulitku sama sekali tidak jadi kendur, malah terasa jauh lebih kencang. Lalu aku menutup mata untuk memeriksa ruang dimensi di kepalaku. Ukurannya ternyata juga membesar jadi 3 meter kubik. Sepertinya peningkatanku dan ruang dimensi dari dunia kiamat itu saling terhubung. Setelah mandi dan bersiap, aku pun langsung meluncur ke dealer Rolls-Royce. Berhubung aku sudah memborong 128 rumah, sekalian saja aku koleksi semua mobil mewahnya. Sesampainya di dealer Rolls-Royce, seorang sales wanita yang cantik langsung menyambutku dengan sangat ramah. Bapak yakin? Harga mobil Phantom keluaran tahun 2056 ini hampir menyentuh 11 juta loh. Apakah Bapak membutuhkan layanan kredit? Luo Yalan sama sekali tidak menyangka. Pemuda gemuk di depannya ini melihat-lihat mobilnya tidak sampai 3 menit dan langsung membelinya. Cepat banget putusannya. Ini kan mobil mewah seharga 10 juta lebih. Biasanya dia juga sering melayani orang kaya, tapi pelanggan yang beli mobil secepat ini baru pertama kali dia temui. Aku bayar lunas pakai kartu. Baik, Pak. Senyum di wajah Luo Yalan mendadak jadi sangat semeringah. Saat aku mau pergi, dia diam-diam memberikan nomor WeChat pribadinya kepadaku. Bos Chen, kalau butuh apa-apa, Bapak bisa telepon saya kapan saja. Kalau ada masalah dengan mobilnya, langsung hubungi saya ya. Setelah itu, aku pergi ke sebuah restoran yang hampir bangkrut, berencana membelinya untuk dijadikan tempat rahasiaku terhubung dengan dunia kiamat. Aku langsung menyuruh pelayan memanggil si bos. Saat itu, bos yang bernama Sun Xiaofei sedang pusing memikirkan cara mengoper restorannya. Selama beberapa bulan ini dia sudah mulai mencari-cari pembeli, tapi harga yang mereka tawarkan tidak ada yang membuatnya puas. Begitu dengar ada orang yang datang menawarkan diri untuk membeli, dia buru-buru berlari menghampiri untuk menyambutnya. Anda bosnya? Ya, saya lumayan puas dengan masakan di sini. Sebutkan saja harganya. 2 juta. Sun Xiaofei ragu sejenak dan sengaja memberikan harga yang bisa ditawar. Padahal sebenarnya, target harga yang dia inginkan adalah 1,5 juta. Asal orang itu mau bayar harga minimalnya, dia pasti akan melepasnya. Murah banget. Oke, deal 2 juta. Aku malas tawar-menawar. Lagi pula di dunia kiamat nanti, jalan-jalan sebentar di toko emas saja hasilnya jauh melebihi 2 juta ini. Hah? Jadi dibeli semudah ini? Sun Xiaofei melongo kebingungan. Memangnya urusan bisnis bisa secepat dan semudah ini? Iya dong, Anda mau jual dan saya mau beli. Apanya yang ribet sih? Kita langsung tanda tangan kontrak dan transfer uangnya saja. Saya lagi buru-buru nih. Setengah jam kemudian, rekening bank Sun Xiaofei benar-benar menerima transferan dana sebesar 2 juta. Oh iya bro, ini saya kasih nomor telepon pemilik bangunan restoran ini ya. Kedepannya kamu langsung saja urusan sama dia. Saya juga baru dengar kalau bangunan ini baru saja ganti pemilik. Saya juga kurang tahu orangnya. Saya coba telepon dia dulu ya. Baru saja Sun Xiaofei menekan tombol panggil. Tiba-tiba nada dering ponselku berbunyi. Halo, apakah ini pemilik gedung yang baru? Halo. Perkenalkan saya bos restoran Shuangxi. Saya baru saja mengoper restoran saya kepada orang lain. Hah, aku melongo saking bingungnya. Jadi ternyata aku ini pemilik gedung restoran Shuangxi. Di saat yang sama, Sun Xiaofei yang menatapku menerima telepon juga ikutan melongo. Pemilik gedungnya ternyata dirimu sendiri. Aduh, maaf ya, rumahku ada terlalu banyak sih. Aku juga baru tahu kalau ruko ini ternyata milikku. Mendengar itu, Sun Xiaofei benar-benar ternganga. Pamerannya tingkat dewa nih. Tuan Muda Chen, kalau boleh tahu Anda bisnis di bidang apa ya? Kok bisa punya uang sebanyak ini? Sun Xiaofei langsung menyadari. Pemuda di depannya ini pasti punya latar belakang luar biasa. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengeluarkan 2 juta tanpa berkedip sedikit pun. Yang lebih gila lagi, ruko restoran di pusat kota ini harganya mencapai lebih dari 10 juta. Punya ruko seharga 10 juta lebih. Tapi malah lupa kalau ini aset miliknya sendiri. Ini sih benar-benar tidak masuk akal. Memangnya seberapa kaya sih sampai bisa sebingung dan selupa ini? Aku? Ya. Cuma main di bisnis perhiasan dan emas saja, kataku sambil melambaikan tangan dengan santai. Oh, pantas saja. Tuan Muda Chen. Kira-kira saya ada kesempatan tidak ya untuk ikut bekerja sama Anda? Kebetulan saya baru jual restoran, dan sekarang lagi nganggur. Cuma pengangguran biasa. Kalau Tuan Muda Chen bersedia menampung saya siap sedia melayani Anda jiwa dan raga. Wah, pas banget. Lagi pula aku juga tidak ada waktu mengurus restoran ini. Nantinya juga bakal butuh manajer buat mengurusnya. Kalau kamu mau, ya sudah, kamu saja yang jadi manajernya dulu. Gajimu 50.000 per bulan ya? Wah, terima kasih banyak, Tuan Muda Chen. Tapi saya ini orangnya blak-blakan, tidak berani bohong. Sebenarnya restoran ini terus-terusan rugi dan besar pasak daripada tiang. Anda kasih saya gaji tinggi 50.000. Saya cuma takut tidak punya kemampuan untuk bikin restoran ini sukses. Santai saja. Restoran ini mau laku atau tidak itu sama sekali tidak penting. Aku beli tempat ini cuma buat dijadikan ruang makan pribadiku saja. Tujuan utama restoran ini beroperasi cuma satu, melayaniku dengan baik. Buatkan aku makanan paling enak dan tolong belanjakan semua keperluanku. Apapun yang mau ku makan, harus langsung siap saat itu juga. Mulai sekarang, tugas kalian adalah meneliti semua resep masakan dari seluruh penjuru negeri. Mau restoran ini cuan atau tidak, masa bodoh. Lagian aku juga tidak butuh uang recehan seperti itu. Aku menepuk pundak Sun Xiaofei dengan wajah yang benar-benar tidak peduli. Buka restoran bukan buat cari untung, tapi cuma buat muasin nafsu makannya sendiri.
Gila sialan banget. Inikah yang namanya level pemikiran orang kaya? Di sini saja ada 30-an karyawan loh. Tiap bulan bayar gaji mereka saja butuh 200.000 lebih. Dia beneran mau bakar uang 100% nih. Siapa coba yang sanggup menahan rugi begini? Baik, bos, saya mengerti. Mulai sekarang, kalau bos butuh apa saja, seluruh restoran Shuangxi akan mengorbankan segalanya demi memenuhi keinginan bos. Bagus, kalau begitu, tolong bungkuskan semua makanan yang ada di menu ini sekarang juga. Siap, bos. 1 jam kemudian, total ada lebih dari 70 menu makanan yang kubungkus dan kumasukkan ke dalam bagasi Rolls-Royce. Pengeluaran hari ini, 13 juta. Nikmat banget rasanya. Di dimensi dunia kiamat, pukul 8:30 pagi, aku terbangun dari tempat tidur, dan langsung mengeluarkan babi guling, kepiting bulu, udang saus mentega, dan puluhan hidangan lezat lainnya dari dalam ruang penyimpanan. Aku pun mulai menikmati sarapan. Astaga! Bahkan sebelum kiamat terjadi pun aku tidak bakal rela pesan makanan sebanyak ini sendirian. Siapa sangka, setelah lebih dari 2 bulan dunia kiamat, aku malah makan jauh lebih mewah dari sebelumnya. Tiba-tiba aku merasa dunia kiamat ini tidak seburuk itu. Malah, rasanya lumayan seru. Setelah kenyang makan dan minum, aku memakai jaket tebal ke lapangan, menenteng sebuah parang dan kapak penebang pohon, lalu bergegas turun ke bawah. Saat ini cuaca terasa semakin dingin. Sepertinya akan ada badai salju hebat yang segera datang. Mungkin saja suhunya akan mendadak anjlok dan membekukan seluruh kota seperti 2 bulan yang lalu. Kalau itu terjadi, aku benar-benar tidak akan bisa keluar rumah. Untuk mencegah hal itu terjadi, hari ini aku harus membantai lebih banyak zombie. Aku harus mengumpulkan inti kristal zombie sebanyak-banyaknya, biar tidak melewatkan momen terbaik untuk berevolusi. Tidak butuh waktu lama, aku langsung berhadapan dengan zombie pertamaku. Aku membela kepalanya sampai mati hanya dengan satu ayunan kapak. Aku mencarinya sebentar tapi tidak menemukan inti kristal. Sampai akhirnya, setelah membereskan zombie ke-6, aku baru berhasil memanen satu keping inti kristal. Saat itulah aku mulai menyadari sebuah pola. Zombie yang memiliki inti kristal di tubuhnya sepertinya bertindak sedikit lebih pintar. Gerakan mereka lebih cepat dan cakar mereka juga lebih tajam. Di luar dari itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok kalau dibandingkan dengan zombie biasa. Harus benar-benar memperhatikannya dengan jeli baru bisa membedakannya. Karena itu, aku menyebut zombie yang tidak punya inti kristal sebagai zombie biasa. Zombie yang punya inti kristal itu zombie tingkat 1. Setelah sadar akan pola ini, aku khusus berburu zombie tingkat 1. Dan benar saja, efisiensi kerjaku jadi jauh meningkat. Tapi, zombie tingkat 1 biasanya dikelilingi oleh beberapa zombie biasa. Makanya, kadang kalau mau membunuh satu zombie tingkat 1, aku seringkali harus menghadapi 3. Atau bahkan 5 zombie sekaligus. Ya, sama saja dengan 1 lawan 5. Untungnya, cuaca sangat dingin, dan para zombie itu cuma pakai baju tipis yang sudah robek-robek. Hal itu bikin gerakan mereka jadi super lambat, dan memberiku kesempatan emas buat membantai mereka. Cuma butuh sedikit pancingan, aku pun berhasil menang 1 lawan 5. Seiring bertambahnya pengalaman bertarungku, kecepatanku membunuh zombie juga jadi makin gila. 2 jam kemudian, aku sudah berhasil membantai 35 zombie. Ditambah lagi, aku mengumpulkan 5 inti kristal zombie. Tapi, baru saja aku mau lanjut berburu, tiba-tiba ada siluet yang muncul di belakangku. Mataku langsung membelalak kaget. Hei, kawan. Hebat juga kemampuanmu. Kami sudah memperhatikanmu dari tadi loh. Bisa menghabisi 35 zombie sendirian. Kamu pasti evolusioner tingkat 1 yang sudah berpengalaman. Gimana? Tertarik gabung dengan timku? Aku yang baru saja menghabisi zombie terakhir, langsung menoleh. Tiba-tiba, satu regu beranggotakan 5 orang berjalan mendekat dari kejauhan. Biar aku perkenalkan diri. Namaku Wang Gang. Aku adalah evolusioner kekuatan tingkat 2. Nah, saudaraku yang pakai kacamata hitam ini namanya Li Ying, tembakannya sangat jitu. Bocah berambut merah ini namanya Qian. Dia itu evolusioner kekuatan super elemen api tingkat 1. Mengikuti perkenalan dari Wang Gang, si rambut merah itu langsung membuka telapak tangan kanannya. Tiba-tiba saja, sekelompok api biru muncul entah dari mana di tangannya. Melihat itu, nyaliku agak sedikit ciut. Aku benar-benar tidak menyangka. Selain aku yang membangkitkan kekuatan super ruang dan waktu lintas mimpi, ternyata ada orang lain juga yang punya kekuatan super. Wang Gang pun melanjutkan perkenalannya, 2 wanita cantik yang tersisa ini. Yang di sebelah kiri namanya Su Xiaowan, dia adalah pengguna kekuatan elemen air tingkat 1. Ya, walaupun daya serangnya agak lemah, tapi dia bisa memanggil bola air buat menyediakan air bersih untuk tim. Dan, wanita cantik berbaju hitam ini, namanya Ye Ying. Sama sepertiku, dia juga evolusioner tingkat 2. Bro, di dunia yang kacau balau begini, hanya orang-orang kuat yang saling bersatulah yang bisa bertahan hidup. Kekuatan satu orang itu selalu ada batasnya. Kamu sendirian gak bakalan bisa sebanding dengan sebuah tim. Jadi, kamu tertarik nggak buat gabung dengan kami? Kalau kamu gabung, kamu bebas pakai air bersih semaumu. Lagi pula, kalau kita bergerak sebagai tim, kita bisa dapat lebih banyak persediaan. Tanya Wang Gang sambil tersenyum lebar. Tapi, senyumnya itu jelas-jelas bukan senyum ramah. Kalau aku sampai menolak, sudah pasti aku nggak bakal bisa lihat matahari besok. Melihat gelagat itu, aku langsung pasang senyum menjilat. Astaga, Bang. Akhirnya aku menemukan keluarga. Kalian gak tahu betapa sepinya aku hidup sendirian selama ini. Dan apa saja penderitaan yang sudah kualami. Setiap hari aku kurang makan, kedinginan, kelaparan. Rasanya menderita banget, Bang. Rasanya aku hidup kayak mayat berjalan.
Aku rela deh jadi jongos buat abang dan kakak semua. Asalkan aku bisa dapat perlindungan dari tim ini. Ucapku sambil menangis sesenggukan dengan air mata buaya. Seolah-olah selama ini aku benar-benar jadi korban penindasan yang tak berujung. Wang Gang menepuk pundakku. Sok mengerti. Ya. Bertahan hidup sendirian di dunia kiamat begini memang sangat berat. Meskipun kamu sudah jadi evolusioner tingkat 1. Lagi pula, setelah jadi evolusioner, metabolisme tubuhmu akan jadi beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa. Itu artinya, kamu bakal menghabiskan lebih banyak makanan tiap harinya. Kamu butuh makan lebih banyak untuk memulihkan tenagamu. Zaman sekarang, persediaan makin langka. Bahkan tim evolusioner kayak kita saja belum tentu bisa makan kenyang setiap hari. Kamu yang sendirian jelas lebih sengsara lagi. Tapi, kamu tenang saja. Karena kamu sudah bergabung dengan timku, ya. Minimal kamu bisa makan sampai setengah kenyang lah. Selesai bicara, Wang Gang langsung mengeluarkan separuh sosis dari dalam tasnya. Melihat sosis yang jelas-jelas sudah bekas gigitan orang itu. Sejujurnya, di dalam hati aku merasa sangat jijik. Inikah yang namanya hadiah penyambutan buat bergabung dengan tim evolusioner? Tapi, aku yang jijik bukan berarti orang lain juga jijik. Begitu 4 orang lainnya melihat separuh sosis itu. Mereka semua langsung ngiler dan menelan ludah. Kiamat ini memang sudah berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Sosis yang masih utuh dan belum busuk begini benar-benar barang langka. Aku menerima separuh sosis itu. Dengan wajah yang sangat terharu dan penuh rasa syukur. Tapi, setelah itu, aku langsung menyodorkan sosis tersebut kepada Kak Yeying. Kak Yeying yang hebat, aku ini orang baru dan belum berjasa apa-apa. Kakak saja yang makan sosis ini duluan. Aku kan baru saja bergabung. Mana pantas aku menikmati makanan semewah ini. Pintar cari muka juga kau, anak baru. Kalau kau ada bahaya nanti, aku janji akan menyelamatkanmu sekali. Kak Yeying mengambil sosis itu dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Dia sampai tak tega untuk langsung memakannya saat itu juga. Ini membuktikan betapa langkanya bahan pangan di dunia kiamat saat ini. Persaingan ke depannya pasti akan menjadi semakin brutal. Baiklah, ayo kita mulai berpencar untuk mencari barang. 2 jam lagi, kita kumpul kembali di sini untuk membagi hasil pantauan. Aturannya, 30% harus diserahkan ke kelompok. Sisa 70%-nya, boleh kalian simpan atau tukarkan sesuka hati. Aku akan pergi bersama Su Xiaowan, yang lainnya bergerak sendiri-sendiri. Setelah Wang Gang membagi tugas, yang lain langsung bergegas pergi. Tapi, jujur saja, aku sama sekali tidak tertarik dengan minimarket. Tak lama kemudian, aku sampai di depan sebuah toko emas yang sudah hancur. Perhiasan emas berserakan di lantai, dan sama sekali tidak ada yang mau mengambilnya. Aku pun masuk ke dalam toko itu, dan mulai memunguti perhiasan-perhiasan emas tersebut satu persatu. Ini adalah toko emas terbesar di kawasan ini. Kalau di total, nilai emas batangan di sini bisa mencapai lebih dari 20 juta. Setelah puas menguras toko emas itu, aku pun kembali. 2 jam kemudian, aku tiba di titik kumpul dengan menggendong sebuah ransel. Kelima anggota tim yang lain juga mulai berdatangan. Wajah Cian dan Li Ying terlihat agak lesu. Mereka masing-masing mengeluarkan 3 keping kristal. Kali ini, kami sudah menggeledah 2 swalayan dan 3 warung. Tapi kami sama sekali tidak menemukan makanan. Kami cuma berhasil membunuh 20 zombie dan mendapat 6 kristal. Kami serahkan masing-masing 1 kristal untuk kelompok. Aku membunuh 30 zombie dan dapat 5 kristal. Oh, dan aku juga nemu sebungkus mie instan. Kak Yeying meletakkan 5 kristal dan sebungkus mie instan itu di depan kami. Lalu Wang Gang berkata, aku dan Su Xiaowan membantai 50 zombie. Totalnya kami dapat 10 kristal zombie, plus sebungkus kuaci. Wang Gang pun mengeluarkan 10 kristal dan sebungkus kuaci itu. Jelas sekali, bagi para manusia evolusi, membunuh zombie biasa atau zombie tingkat 1 di tahap ini sudah bukan hal yang sulit lagi. Makanya, mereka semua setidaknya bisa mengumpulkan beberapa kristal. Namun, mencari makanan rasanya jauh lebih susah. Ya mau bagaimana lagi, semua isi minimarket sudah ludes dijarah orang. Ngomong-ngomong, Chen Yu, kau dapat apa saja? Tanya Wang Gang padaku. Aku pun menjawab, aku tidak dapat kristal zombie sama sekali. Tapi tadi, waktu aku lewat di depan toko perhiasan Jin Fulu, entah kenapa aku iseng. Lalu aku membongkar brankas di toko itu. Awalnya aku pikir brankas itu pasti isinya perhiasan semua, kan? Tapi tebak apa yang terjadi? Brankas itu, isinya ternyata makanan semua. Aku sampai melongo melihatnya. Entah orang jenius mana yang punya ide secemerlang itu. Bisa-bisanya dia kepikiran untuk menyembunyikan bahan makanan di dalam brankas toko perhiasan. Sambil bercerita dengan heboh, aku perlahan membuka resleting ranselku. Begitu terbuka, terlihatlah tumpukan makanan di dalamnya. Sosisnya saja ada 30 batang. Lalu ada 6 cup mie instan. Dan yang paling bikin melongo adalah, ada sekantong beras seberat 5 kg. Di zaman gila begini, masih bisa menemukan beras segar. Bisa makan nasi dengan layak di saat seperti ini. Rasanya sudah seperti hidup di surga. Melihat sekarung penuh makanan itu, mata kelima manusia evolusi tersebut langsung terbelalak tak percaya. Gila benar. Kejadian ini sukses bikin mataku mau copot rasanya. Mulai sekarang, kalau kita ketemu brankas di toko perhiasan, jangan sampai ada yang terlewat. Sesuai aturan, 30% dari makananmu ini harus diserahkan ke kelompok. Nah, sisa 70%-nya. Coba kau pikirkan, apa ada barang yang ingin kau tukar dengan makananmu itu? Tanya Wang Gang. Kalau begitu, apa aku boleh menukar makanan ini dengan kristal zombie? Kira-kira butuh berapa banyak makanan untuk ditukar dengan 1 kristal? Tanyaku. Pura-pura bersikap lugu dan hati-hati. 2 cup mie instan bisa ditukar dengan 1 kristal zombie. 3 batang sosis juga setara dengan 1 kristal. Kalau beras, 1 kilogram bisa ditukar dengan 1 kristal. Gimana menurutmu?
Ucap Wang Gang mengakhiri kalimatnya. Anggota tim lainnya langsung membatin. Kapten Wang ini benar-benar licik. Siapa sih yang tidak tahu? Bagi para evolver, mendapatkan inti kristal zombie itu sama sekali tidak sulit. Yang susah itu mencari makanan yang cukup untuk menjaga proses evolusi tubuh. Kalau kamu cuma punya inti kristal tanpa makanan yang cukup untuk menambah tenaga, apalagi saat energi tubuh terkuras habis gara-gara evolusi, kamu bisa mati kelaparan. Makanya, percuma saja kalau cuma punya inti kristal. Mau berevolusi ya harus makan lebih banyak. Wah, apa ini benar-benar sepadan? Kalau begitu aku tukar semuanya deh. Kapten, coba lihat aku bisa dapat berapa inti kristal. Hahaha. Chen Yu, karena kamu anggota baru, aku tidak akan pelit sama kamu. Semua inti kristal zombie yang kita dapat hari ini buat kamu semua. Totalnya ada 21 buah. Simpan baik-baik, ya. Nah, untuk semua bahan makanan ini, hari ini tim kita bakal makan besar. Kita makan nasi putih, mie instan, sama sosis. Setelah itu, tim Evolver langsung mencari sebuah villa, mulai menyalakan api, dan memasak besar-besaran di sana. Sementara itu, aku mencari kamar kosong dan langsung menyerap inti kristal zombie itu. Ditambah dengan milikku sendiri, totalnya ada 26 buah. Sambil menelan inti kristal, aku terus-terusan mengeluarkan makananku dan makan dengan brutal. Ini kulakukan untuk menahan energi tubuh yang terkuras akibat inti kristal. Sampai akhirnya, setelah menelan 8 inti kristal, sebuah keajaiban terjadi. Di telapak tanganku, tiba-tiba terbentuk sebuah pisau ruang tak kasat mata. Pisau ruang itu melesat dari tanganku, dan dalam sekejap, benda itu menembus kaca tempered. Pisau itu bahkan membelah sebuah patung singa batu yang berjarak 10 meter menjadi 2. Melihat ini, aku benar-benar kaget. Tepat pada saat itu, kelima anggota Evolver mendengar keributan di luar villa dan langsung bergegas keluar. Supaya mereka tidak curiga, aku buru-buru pura-pura pingsan. Kelima orang itu pun melihat patung singa batu yang terbelah 2. Wajah mereka langsung pucat pasi. Apa jangan-jangan ada Esper tingkat 3, atau Evolver tingkat 2 dengan kekuatan ruang yang menyerang tempat ini? Wajah Wang Gang langsung menegang. Sebagai Evolver tingkat 2 yang dihormati, menghadapi orang kuat yang misterius ini, dia jelas ketakutan. Tapi, kenapa bos sekuat itu melakukan hal ini? Sebenarnya apa tujuannya? Apa dia sedang unjuk kekuatan ke kita? Atau ada niat lain? Tunggu dulu. Kemana perginya si Chen Yu? Kapten. Chen Yu sepertinya pingsan kelaparan. Bocah ini menyerap inti kristal zombie, tapi tidak menyisakan sedikit pun makanan untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya dia pingsan karena terlalu lapar. Benar-benar pemula yang konyol. Cekokin saja dia air tajin. Jangan sampai bocah ini mati kelaparan beneran. Aku lihat-lihat, keberuntungannya lumayan juga. Baru bergabung saja dia sudah bisa mencarikan banyak bahan makanan untuk kita. Jangan-jangan dia ini pembawa hoki. Siapa tahu ke depannya dia masih berguna. Siap, Kapten. 2 gadis di sana, Su Xiaowan dan Ye Ying, menyuapiku 2 mangkuk air tajin. Setelah itu, kelima Evolver tersebut kembali ke kamar masing-masing. Mereka mulai menyerap inti kristal zombie. Kalau soal inti kristal, mereka memang tidak kekurangan. Yang mereka tidak punya itu makanan. Biasanya, kalau perut belum kenyang, mereka sama sekali tidak berani menyerap inti kristal. Berhubung sekarang sudah kenyang, ini saat yang tepat untuk dimanfaatkan. Pukul 9 pagi, tubuhku yang berada di dunia modern terbangun dari tidur. Dengan fokus pikiranku, aku mengeluarkan semua perhiasan emas dan 13 inti kristal zombie. Hasil panen kemarin lumayan besar juga. Kalau dugaanku tidak meleset, tubuhku yang ada di dunia kiamat pasti sudah berhasil naik tingkat menjadi Esper tingkat 2. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa membangkitkan kemampuan pisau ruang. Sepertinya, tubuhku yang di sini juga harus lebih berusaha. Tanpa membuang waktu, aku menelepon Zhao Mingfei dan menyuruhnya menyiapkan makanan porsi 100 orang. Aku memintanya untuk mengirimkan semuanya ke vilaku. 2 jam kemudian, makanan lezat yang aku pesan langsung tiba di rumah. Saat itu juga, aku mengambil inti kristal dan langsung menyerapnya. Begitu aku menyerap inti kristal yang ke-9, ukuran ruang di dalam kepalaku bertambah menjadi 20 meter kubik. Di saat yang sama, seluruh tubuhku kini dipenuhi oleh otot yang meledak-ledak. Tiba-tiba saja, kesadaranku bergemuruh hebat. Kepalaku rasanya mau pecah. Dan setelah itu aku langsung jatuh pingsan. Tapi tepat sebelum pingsan, aku samar-samar merasa bisa mengendalikan benda dengan pikiranku. Pemandangan beralih ke dunia kiamat. Keesokan harinya setelah aku terbangun, Kapten Wang Gang langsung menceramahiku karena sembarangan menyerap inti kristal tadi malam. Lalu dia menyuruh kami semua berangkat menuju Mal Wan Siang di pusat kota. Asal kita bisa menguasai mal besar itu, kita nggak perlu pusing soal makanan untuk sebulan ke depan. Rombongan kami yang berenam pun dengan cepat tiba di dekat Mal Wan Siang. Tapi, perintah Wang Gang selanjutnya sukses bikin aku pengen menghabisinya. Chen Yu, sana pancing monsternya. Pancing zombie-zombie itu kemari, tarik puluhan ekor sekaligus. Nanti kita sergap mereka dari tempat yang aman. Ulangi saja cara ini 100-200 kali, dan kita bakal berhasil menguasai Mal Wan Siang. Mendengar itu, aku langsung kaget bukan main. Si Wang Gang ini benar-benar bajingan tengik. Kalau saja semalam aku nggak berhasil naik jadi pengguna kekuatan tingkat 2, disuruh mancing monster begini sih 80% pasti tewas. Aku pun langsung menolaknya secara halus. Kapten, kok harus saya yang mancing? Saya kan baru saja jadi manusia super. Kemampuan saya masih kurang. Bahaya banget loh kalau saya yang masuk ke Mal Wan Siang. Justru karena kemampuanmu masih kurang, makanya kamu harus lebih banyak latihan. Aku bukan lagi minta persetujuanmu. Ini perintah. Kamu boleh menolak, tapi tanggung sendiri akibatnya. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Wang Gang mengencangkan genggamannya pada tongkat berdurinya. Wah,
Ini sih terang-terangan ngancam namanya. Sadar situasinya makin panas. Aku buru-buru pasang tampang ciut dan mengalah. Bang, iya, saya pergi. Puas. Melihat reaksiku yang kelihatan penakut dan pengecut itu, Wang Gang tampak sangat puas. Begitu sosokku menghilang dari pandangan mereka, Falcon yang ada di sebelahnya bergumam pelan. Kapten, apa cara kita ini nggak terlalu kejam? Menurut hasil pindaian mata elangku, sepertinya di dalam Mawan Siang sudah ada satu raja zombie tingkat 3. Belum lagi zombie tingkat 2-nya. Paling nggak ada 20 ekor. Si Chen Yu itu pasti bakal mati konyol kalau disuruh ke sana. Biarin saja. Dia cuma manusia super tingkat 1 biasa. Mati ya tinggal mati. Gampang, nanti tinggal cari orang baru. Target utamaku itu inti kristal dari zombie tingkat 2 di dalam mal sana. Sekarang aku cuma butuh 3 inti kristal tingkat 2 lagi untuk naik ke tingkat 3. Demi kemajuan tim kita, pengorbanan kecil seperti ini sudah pasti tak terelakkan. Falcon, pantau terus si Chen Yu itu. Kalau dia berani kabur, habisi saja dia. Tapi kalau dia malah memancing raja zombie tingkat 3 kemari, kita langsung cabut dan jadikan dia umpan. Namun, omongan Wang Gang barusan justru bikin diam-diam anggota tim lain merasa was-was. Kalau dia tega mengorbankan Chen Yu, berarti suatu saat nanti dia juga bisa menumbalkan siapapun di tim ini. Sementara itu, baru saja aku melangkah masuk ke dalam Mawan Siang, puluhan zombie langsung beringas menerkam ke arahku. Salah satunya ada zombie muda yang gerakannya luar biasa lincah. Saking cepatnya sampai terlihat seperti bayangan hitam yang melesat ke arahku. Sadar ada yang gak beres, aku langsung ambil langkah 1000 sambil terus teriak-teriak heboh. Bang, tolongin. Sialan, ada zombie tingkat 2. Astaga. Suara teriakanku sontak memancing lebih banyak zombie. Dan saat aku berhasil lari keluar dari pintu mal, ada sekitar 300-an zombie yang berdesakan mengejarku dengan membabi buta. 3 zombie tingkat 2 diantaranya bahkan sudah nyaris menyusulku. Tapi syukurlah, jarak 2 meter itu bikin mereka tetap gagal menggapaiku. Cakaran maut mereka selalu berhasil kuhindari tipis-tipis. Kapten, ada 3 ekor zombie tingkat 2. Ditambah 300 lebih zombie tingkat 1 dan zombie biasa. Jumlahnya lumayan banyak nih. Apa kita tetap jalankan rencana awal? Sikat. Raja zombinya nggak ikut keluar. Fokuskan tembakan buat habisi 3 zombie tingkat 2 itu dulu. Sisanya yang kroco-kroco bisa kita urus belakangan. Terlihat Falcon langsung membidik dengan senapan runduknya dan menarik pelatuk. Hebatnya. Satu tembakan itu langsung menghancurkan kepala dan menumbangkan satu zombie tingkat 2. Sejurus kemudian, Kapten Wang Gang dan Ye Ying langsung terjun ke medan pertempuran. Daya tempur mereka berdua benar-benar brutal. 2 zombie tingkat 2 yang tersisa langsung dihabisi dalam beberapa jurus saja berkat kerjasama mereka berdua. Sisa zombie tingkat 1 dan zombie biasa di sana jelas bukan tandingan. Dihantam sekali pakai tongkat Wang Gang saja mereka langsung hancur. 5 orang anggota regu evolusi. Mereka berdiri di pintu keluar gang, memblokir jalan masuk untuk membantai para zombie. Karena ruangannya sempit, keunggulan jumlah para zombie jadi tidak berguna. Sekali serang, paling cuma ada 3-5 zombie yang bisa maju. Ini jadinya pembantaian sepihak. Hanya dalam 1 jam, lebih dari 300 zombie langsung disapu bersih oleh regu evolusi. Kali ini kami dapat 3 inti kristal tingkat 2, dan 102 inti kristal tingkat 1. Benar-benar panen besar. Saat ini, kelima orang di regu itu sudah kelelahan setengah mati. Sementara aku malah sembunyi di belakang sambil makan kuaci. Saat itulah, Wang Gang baru memperhatikan Chen Yu. Keberuntungan anak ini bagus juga. Dikejar 3 zombie tingkat 2. Dia masih bisa lolos. Jangan-jangan anak ini menyembunyikan kekuatannya. Wang Gang tiba-tiba mulai merasa curiga di dalam hatinya. Chen Yu, kerjamu bagus sekali kali ini. Kita benar-benar panen besar sekarang. Semua inti kristal zombie ini akan aku simpan dulu. Nanti setelah kita kembali, baru aku bagi jatah kalian satu per satu. Makanlah dulu untuk memulihkan tenaga. Kita istirahat selama setengah jam. Setelah itu, Chen Yu, kau pergi lagi untuk memancing zombie. Kali ini, Wang Gang mengeluarkan mie instan dan sosis dari dalam mobil. Menyeduh 1 bungkus untuk setiap orang. Tumben sekali dia pelitnya hilang. Dia sudah mengantongi 3 inti kristal zombie tingkat 2. Setelah pulang hari ini, dia punya harapan besar untuk naik level jadi evolver tingkat 3. Meski si Wang Gang ini dulunya cuma satpam, tapi dia juga punya ambisi untuk menguasai dunia. Setelah habis makan mie instan dan sosis, wajahnya terlihat begitu puas. Ah, mantap. Sudah lama aku tidak makan mie instan seenak ini. Bos, berkat ikut denganmu, aku, Chen Yu, baru bisa hidup enak. Aku rela bertaruh nyawa buat bos. Habis ini, aku akan langsung pergi memancing zombie. Aku yakin, kalau kita berhasil membersihkan semua zombie di dalam Mawan Siang, pasti ada banyak sekali barang yang bisa kita nikmati di sana. Masa depan yang cerah sudah menanti kita. Aduh, aku sampai tidak sabar lagi. Aku memasang wajah yang sangat bersemangat. Bagus, Chen Yu, aku memang tidak salah menilaimu. Mulai sekarang, kau adalah saudara terbaikku. Tapi, memancing zombie itu tetap saja sangat berbahaya. Pokoknya, kau harus tetap hati-hati, ya. Ucap Wang Gang dengan wajah yang pura-pura khawatir. Tidak apa-apa, Kak Gang. Kalian yang menyergap kawanan zombie juga sama bahayanya. Kalian saja tidak mengeluh. Masa aku, Chen Yu, mau banyak protes? Aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, aku kembali berlari masuk ke dalam mall Wan Siang. Tapi, baru saja aku masuk ke dalam mall, tiba-tiba, seekor zombie tingkat 2 yang menyergap dari langit-langit menerkamku dengan ganas. Tepat di saat yang sangat genting itu, ujung jariku mendadak memunculkan sebuah pedang ruang. Dengan satu tebasan dari jarak jauh, zombie tingkat 2 ini langsung terbelah jadi 2. Aku buru-buru memakai parang untuk mengaduk-aduk dahi zombie itu.
Tidak butuh waktu lama, aku menemukan kristal merah seukuran kelereng. Inti tingkat 2 berhasil kudapat. Bau amis darah yang sangat pekat langsung menyebar. Dalam sekejap, seluruh zombie di dalam Mall Wanxiang sepertinya mengamuk secara massal. Zombie yang berkerumun padat mulai datang menyerbu. Kali ini, saat aku berlari keluar dari dalam mall, di belakangku ada lebih dari 700 zombie yang mengejar. Di antaranya bahkan ada 16 zombie tingkat 2. Ditambah satu raja zombie tingkat 3. Gawat, Kapten. Chen Yu memancing raja zombie tingkat 3 keluar. Semua zombie ikut mengamuk. Cepat lari. Cepat jalankan mobilnya. Starter mobil kita rusak, tidak bisa nyala sama sekali. Sebenarnya ada apa ini? Ada yang mensabotase mobil kita. Wajah Wang Gang mendadak pucat pasti menahan marah. Namun, situasinya sangat darurat. Dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir panjang. Kapten, sudah tidak keburu. Kawanan zombie sudah menerjang kemari. Bersiap tempur. Chen Yu, anak sialan. Siapa yang nyuruh kau mancing raja zombie tingkat 3 keluar? Hah? Keparat kau. Awas saja, nanti aku bikin perhitungan sama kau. Wang Gang benar-benar terbakar amarah. Sementara itu, aku sudah berhasil menggiring kawanan zombie itu ke arah mereka. Kecepatan anak ini luar biasa cepat, seolah-olah dia baru saja membangkitkan kekuatan super elemen kecepatan. Kecepatan lari evolver tingkat 1 ini ternyata nggak kalah sama sekali dariku yang udah tingkat 2. Mau ngorbanin dia aja nggak bisa. Wang Gang mengangkat gada berdurinya, lalu mengayunkannya dengan sangat keras, menghantam raja zombie tingkat 3 yang maju duluan. Benturan tenaga yang luar biasa itu bikin si raja zombie kesakitan dan langsung ngamuk sejadi-jadinya. Satu tamparannya langsung mementalkan Wang Gang. Terus, disusul lagi dengan satu tamparan balik, yang mementalkan Ye Ying saat dia mencoba menyerang diam-diam. Nah, tepat di saat Raja Zombie tingkat 3 itu ditahan oleh Wang Gang dan Ye Ying, Li Ye Ying melihat celah, dor. Satu tembakan mematikan bersarang tepat di kepala si Raja Zombie tanpa meleset sedikit pun. Tapi, karena pertahanan zombie tingkat 3 itu luar biasa keras, tembakan tadi cuma berhasil membutakan mata kirinya aja. Di saat yang sama, Wang Gang kembali mengangkat dadanya, lalu menyapunya keras ke arah Raja Zombie yang lagi terluka itu. Kekuatan gila itu sukses mematahkan salah satu kaki si Raja Zombie. Sementara itu, Qian sudah mengumpulkan bola api di tangannya, dan langsung melemparnya ke belakang si Raja Zombie. Tiba-tiba, duar, ledakan api itu langsung menutup jalan keluar gang. Bersamaan dengan itu, Qian mengeluarkan 3 tong bensin dan melemparkannya begitu saja. 3 tong bensin itu meledak seketika, mengubah lorong gang itu menjadi lautan api yang menyala-nyala. Melihat adegan itu, aku sampai melongo. Ternyata, gabungan kekuatan bola api dan tong bensin, daya hancurnya benar-benar gila. Sekali serang aja, setidaknya ada 50 zombie yang hangus terbakar. Ditambah lagi, kawanan zombie di belakang jadi nggak bisa lewat. Benar-benar sukses memblokir serbuan mereka. Hebat juga tuh bocah. Nah, melihat kesempatan emas ini, Wang Gang langsung maju mengamuk. Kesempatan bagus. Serang bareng-bareng. Habisi Raja Zombie itu dan rebut inti kristal tingkat 3-nya. Dia kelihatan sangat bersemangat. 3 inti kristal tingkat 2 belum tentu bisa menjamin dia naik ke tingkat 3 dengan aman. Tapi, kalau dia dapat inti kristal Raja Zombie tingkat 3 ini, dia pasti bakal langsung tembus ke tingkat 3. Itu sudah pasti terjadi. Dan akhirnya, di bawah keroyokan 5 orang evolver, Raja Zombie yang sudah terluka parah itu akhirnya mati kehabisan tenaga. Wah, Kak Gang, kamu emang gila kuatnya. Raja Zombie tingkat 3 aja bisa kamu habisi sampai mati. Tapi, inti kristalnya ini, buat aku saja, ya. Setelah berkata begitu, ujung jariku mengayun pelan. Shoot! Sebuah bilah ruang tak kasat mata langsung menebas leher Wang Gang. Kejadian yang begitu cepat itu membuat mata Wang Gang melotot lebar. Dia mati dalam keadaan tak wajar. 4 orang lainnya juga ikut melotot. Jantung mereka berdegup kencang karena syok berat. Chen Yu ternyata menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Dia membunuh Wang Gang. Kalian semua, nggak usah menatapku dengan tatapan kaget begitu. Biar aku perkenalkan diriku lagi. Namaku Chen Yu. Seorang pengguna kekuatan ruang. Tingkat 2. Mulai hari ini, akulah bos kalian. Kalau ada yang nggak terima, silakan maju ke depan. Suasana saat itu benar-benar tegang dan sunyi. Tapi, Su Xiaowan yang sifatnya paling penakut, justru jadi orang pertama yang melangkah maju. Oh, kenapa, Kak Xiaowan? Apa kamu nggak sudi menerimaku sebagai bosmu? Tidak. Aku bersedia mengakuimu sebagai bos. Wang Gang itu egois dan selalu memeras rekan satu tim. Sebenarnya, aku sudah lama muak padanya. Sekarang Wang Gang sudah mati. Dan kamu adalah pengguna kekuatan ruang tingkat 2 yang sangat hebat. Aku mau mengikutimu. Su Xiaowan dengan cepat menunduk dan cari aman. Bagus sekali. Orang yang tahu membaca situasi adalah orang yang pintar. Karena Kak Xiaowan bersedia tunduk padaku, tentu saja aku nggak akan menyia-nyiakanmu. Lagi pula, aku ini jauh lebih dermawan daripada Wang Gang lo. Aku tersenyum licik. Lalu, dengan lambaian tanganku, satu karung beras seberat 10 kg muncul begitu saja dari udara kosong. Ini beras 10 kilo. Sekarang, ini jadi milikmu. Su Xiaowan menerima beras 10 kilo itu dengan wajah kebingungan. Sementara yang lain, cuma bisa mematung tak percaya. Itu beneran beras 10 kilo. Gila. Sehebat inikah kekuatan pengguna ruang? Dia bisa menyimpan banyak logistik di dimensinya sendiri. Bos, aku juga bersedia tunduk padamu. Dalam sekejap, 3 orang lainnya langsung bertekuk lutut dengan mudah. Setelah melihatku membagikan beras dengan santainya. Kemudian, aku menatap sekawanan zombie yang masih terhalang oleh kobaran api.
lalu berbalik dan berkata, hari ini kalian semua terluka. Kita pulang dan istirahat dulu saja. Tunggu sampai luka kalian sembuh. Baru kita kembali ke kota Wan Xiang dan habisi semua zombie di sana. Hasil rampasan hari ini sudah cukup untuk membuat kalian semua naik ke tingkat 2 sebagai manusia evolusi. Selama kalian mengikutiku, aku jamin kalian bisa makan kenyang setiap hari. Kalian boleh makan sepuasnya, ucapku dengan wajah datar. Beneran nih, bos. Kalau setiap makan bisa kenyang terus, wah, itu sih gila banget. Aku bahkan gak berani mimpi kayak gini. Punya kekuatan ruang dimensi memang bikin gampang simpan barang, ya. Jadinya kita semua bisa bergerak bebas tanpa beban. Tak lama kemudian, kami pun pergi meninggalkan area pertempuran. Setibanya di villa, Cian dan 3 orang lainnya mulai menyalakan api dan memasak. Wangi nasi putih yang baru matang benar-benar menggugah selera. Tapi kalau cuma makan nasi putih tanpa lauk, apa kalian bisa nelan? Setelah berkata begitu, aku langsung melemparkan 5 bungkus sayur asin ke arah mereka. Mata mereka seketika berbinar terang. Astaga, bos punya sayur asin. Makan nasi putih pakai sayur asin itu nikmatnya luar biasa. Gurih banget, cuma modal beberapa bungkus sayur asin saja sudah cukup bikin mereka tunduk padaku. Ah, orang-orang di zaman kiamat ini memang hidupnya terlalu menderita. Biarpun mereka manusia evolusi, tetap saja makannya kadang kenyang kadang kelaparan. Dengan santai, aku kembali mengeluarkan sebungkus rokok. Aku menyalakannya dengan tenang, lalu mengembuskan asapnya perlahan. Kalian mau ngerokok juga? Aku padamu, bos. Kok bos bisa punya barang mewah begini? Minta sebatang, bos. Udah lama banget aku nggak ngerokok. Cian sampai hampir sujud di depanku. Nih, hisaplah. Aku membagikan sebatang rokok untuk mereka masing-masing. Cian buru-buru menyalakannya pakai kekuatan apinya, lalu wajahnya langsung terlihat sangat menikmati. Buset, ini baru namanya hidup. Selama ini kita tuh hidup macam apa sih? Wah, kalau ada bir dingin pasti makin mantap nih. Kalian mau bir? Itu mah gampang. Aku langsung mengeluarkan 1 kerat bir dari dalam ruang dimensiku. Ya ampun bos, gila banget sih. Bos ini dewa ya, minta apa aja langsung dikasih. Puas banget, nggak nyangka di dunia hancur begini kita masih bisa minum bir. Makanya pakai nasi putih dan sayur asin, terus ditutup sebatang rokok. Sialan, ini sih nikmatnya udah setingkat surga. Aku ngaku kalah, bos. Kali ini aku benar-benar tunduk. Kenapa juga aku nggak ketemu bos dari dulu? Si brengsek Wanggang itu memang pantas mampus. Punya bos baru rasanya hidup ini jadi jauh lebih ada harapan. Setelah itu, aku memanggil Cian, Lie Ying, dan Su Xiaowan. Aku membagikan 10 keping inti kristal zombie tingkat 1 kepada mereka masing-masing, dan sekeping inti tingkat 2 untuk Ye Ying. Karena mereka sudah punya cukup makanan dan inti kristal, tak lama lagi kekuatan mereka pasti akan meningkat drastis. Aku pun kembali ke kamarku dan mulai menyerap kekuatan dari inti kristal tingkat 2. Ilmu tebasan dimensi milikku memang punya daya serang yang sangat mematikan. Tapi, efeknya sangat menguras tenagaku. Dalam waktu singkat, aku cuma bisa menggunakannya maksimal 5 kali. Setelah itu badanku bakal langsung lemas. Jadi, walau kekuatanku ini hebat, batasan pemakaiannya masih terlalu ketat. Aku nggak bisa memakainya sembarangan. Tapi, kalau aku berhasil naik ke tingkat 3, ceritanya pasti bakal beda. Inti kristal tingkat 2 itu langsung melebur saat kutelan. Dalam sekejap, energinya yang sangat besar mengalir deras ke seluruh tubuhku. 1 jam kemudian, fisikku kembali diperkuat. Ruang abu-abu yang ada di pikiranku bahkan langsung meluas hingga 30 meter kubik. Energi dimensi tak kasat mata kini mengalir di sekelilingku. Dan saat ini, aku bisa merasakan dengan sangat jelas. Kalau mengendalikan tebasan dimensi rasanya jauh lebih ringan. Tiba-tiba, rasa lapar yang sangat hebat kembali menyergap seluruh tubuhku. Buru-buru ku keluarkan daging steak kualitas super dari ruang penyimpananku untuk kumakan. Setelah perut kenyang, aku langsung lanjut menyerap inti kristal lagi. Pada akhirnya, setelah semua inti kristal habis kuserap, ruang dimensiku sudah meluas jadi 80 meter kubik. Di saat yang sama, aku juga menyadari satu hal. Efek peningkatan dari inti kristal tingkat 1. Ternyata efeknya sangat kecil untuk manusia evolusi tingkat 2. Butuh sekitar 20 inti kristal tingkat 1. Cuma buat nyamain kekuatan 1 inti kristal tingkat 2. Peningkatan kekuatan yang berturut-turut ini juga bikin fisik dan mentalku benar-benar kelelahan. Tak butuh waktu lama, aku pun jatuh tertidur pulas. Sementara itu, sosok diriku yang ada di dunia modern tiba-tiba terbangun dari lantai dengan tubuh yang sangat segar bugar. Aku menatap pantulan diriku yang terlihat agak kurus di depan cermin. Aku benar-benar puas. Akhirnya, aku berhasil kurus juga. Tapi, sepertinya aku nggak membangkitkan kekuatan pedang dimensi, malah lebih mirip telekinesis. Aku menatap tajam, dan sebuah energi mental yang luar biasa kuat langsung memancar dari tubuhku. Tanpa perlu menyentuhnya sama sekali, aku bisa mengangkat benda seberat 100 kg. Bahkan saat mataku terpejam, aku bisa melihat segala hal dalam radius 100 meter. Terlebih lagi, kalau aku mengendalikan benda ringan seperti jarum dengan kekuatan pikiranku, benda itu bisa melesat dengan kecepatan tinggi dan daya hancur yang mematikan. Memikirkan hal ini, di bawah kendali mentalku, sebatang jarum kecil. Gila, langsung menembus tembok setebal 20 cm. Sayang sekali. Seandainya kekuatan ini bangkit saat aku berada di masa kiamat dulu, pasti bakal gila banget efisiensinya buat ngebantai para zombie. Setelah puas mencoba kekuatanku yang baru ini, aku mengirimkan daftar belanjaan pada Zhao Mingfei, lalu menelepon Qian Haitao. Aku memintanya untuk mengurus pelelangan beberapa perhiasan dan emas. Aku memberinya jatah untung 10%. Si Qian Haitao ini benar-benar ketiban durian runtuh, cuma dengan membantuku mengurus perhiasan dan emas itu.
Dalam sebulan dia bisa meraup untung puluhan miliar. Chen Yu benar-benar dewa penolong buat si Qian Haitao ini. Udah kayak bapak kandungnya sendiri deh. Dengan bantuan bos Chen ini, kedepannya, Qian Haitao pasti bakal jadi raja perhiasan nomor 1 di kota Jiangcheng. Pukul 2 siang, salju turun lebat di Jiangdu. Terlihat sebuah mobil Porsche 718 yang Superman tereng, melaju masuk ke area kampus. Sontak, mobil itu langsung jadi pusat perhatian para mahasiswa. Detik berikutnya, pintu mobil terbuka. Fang Yuqing dengan gaya manjanya menyapa dari dalam. Kak Hao, sampai jumpa ya. Lihat deh. Itu Kak Fang Yuqing kan? Kok dia bisa jalan sama Lin Hao si anak sultan yang brengsek itu sih? Bukannya dia pacarnya Kak Chen Yu? Halah, Fang Yuqing sama Chen Yu mah udah putus dari kapan tahu? Jangan bilang kamu baru tahu sekarang. Masa sih? Tapi kan Kak Chen Yu itu ganteng banget. Terus Kak Fang Yuqing juga cantik. Hubungan mereka kan sedekat itu. Kok bisa-bisanya putus? Yalah, itu sih berita zaman Bahula. Asal kamu tahu ya. Si Chen Yu itu sekarang udah jadi orang gila. Ditambah lagi kerjanya makan terus kayak orang kesurupan. Sekarang badannya udah bengkak kayak babi buntal. Parahnya lagi nih, aku dengar dari grup kampus. Chen Yu itu sering banget mukulin Kak Yuqing loh. Bahkan tulang rusuk Kak Yuqing sampai patah dihajar sama dia. Mendengar gosip-gosip murahan ini, banyak adik tingkat yang menggetakkan gigi karena geram. Namun, tepat pada saat itu, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom seri limusin perlahan memasuki area kampus. Buset, itu kan Rolls-Royce Phantom keluaran terbaru. Harganya pasti puluhan miliar. Anak sultan mana lagi nih yang bawa mobil segila ini? Ini mah 10 kali lipat lebih keren dari Porsche 718 tadi. Lihat deh, lihat. Yang di dalam kayaknya cowok ganteng tuh. Ya ampun, ganteng banget. Sementara itu, Fang Yuqing yang masih berdiri di pinggir jalan, rupanya juga kebetulan melihat mobil Rolls-Royce Phantom yang super mewah itu. Mau tidak mau, hatinya langsung diselimuti rasa penasaran. Lagi pula, di kehidupan nyata, jarang banget kan ada kesempatan melihat mobil mewah seharga puluhan miliar begitu melintas di depan mata. Pintu mobil terbuka. Seorang pria dengan postur tubuh yang nyaris sempurna melangkah keluar dari dalam mobil. Sontak saja, gerombolan mahasiswi di pinggir jalan langsung bertingkah kegirangan kayak kesengsem. Udah bawa Rolls-Royce, tinggi, ganteng lagi. Gila, ini sih kasta tertinggi dari cowok idaman. Duh, pengen banget rasanya samperin terus minta WeChat-nya. Tepat di saat para gadis lain masih ragu-ragu dan malu, tiba-tiba seorang gadis muda yang cantik dan ceria, dengan sangat berani berlari ke arahku untuk meminta kontak. Hai, cowok ganteng. Namaku Jiang Keke. Boleh nggak aku berteman di WeChat? Jiang Keke. Aku pernah dengar namanya. Bukannya dia mahasiswi baru yang lagi viral dan dinobatkan jadi primadona kampus itu ya? Benar-benar gak nyangka, seorang primadona kampus ternyata bisa seagresif ini. Loh, kok dia mirip Kak Chen Yu, ya? Astaga. Sialan, siapa sih kampret yang berani nyebar hoaks? Siapa yang bilang Kak Chen Yu jadi gila dan badannya bengkak kayak babi buntal? Hah? Mana pakai acaranya di foto segala lagi di grup? Kurang ajar banget tuh orang. Halo, aku Chen Yu. Kamu yang mau scan aku, atau aku yang scan kamu? Dimintai kontak duluan oleh cewek cantik yang ceria. Tentu saja aku sama sekali tidak menolak. Sementara itu, Fang Yuqing yang ada di dekatku menatap dengan wajah syok berat. Chen Yu bukan cuma sukses kurus, tapi juga bawa mobil Rolls-Royce. Jangan-jangan ini cuma mobil sewaan buat gaya-gayaan, kan? Dia pun langsung menyela dengan nada sinis. Chen Yu, mobil Rolls-Royce ini pasti kamu sewa, kan? Kamu pikir dengan nyewa mobil mewah, terus kurusan, dan muncul lagi di depanku, kita bisa balikan kaya dulu. Jangan mimpi, deh. Trik murahanmu itu udah ketebak sama aku dari awal. Cepat balikin sana mobilnya, jangan sampai nanti utangmu malah numpuk di mana-mana. Cuma demi gengsi laki-laki yang gak seberapa, kamu nekat nyiksa dirimu sendiri sampai hancur begini. Kelakuanmu ini kekanakan banget, kamu sadar nggak, sih? Entah sejak kapan Fang Yuqing sudah menghampiriku, dan mulai menceramahiku habis-habisan. Pergi sana. Mendengar celotehannya, aku langsung menampaknya keras-keras sampai dia terbengong syok. Fang Yuqing pun seketika meledak emosi.